Dari situ saya udah nggak sadar kan. Pas sadarnya itu saya dijemput oleh ratu, kayak ratu semacam apa ya? Ratu Pantai Selatan. Pantai Selatan, tapi prajuritnya kuda-kuda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Cerita Misteri. Dan kali ini saya ditemani oleh Mbak Uci, fans dari subscriber Cerita Misteri. Nah, di sini Mbak Uci ingin berbagi pengalaman yang dimana pengalamannya ini sangat horor ya Mbak Uci ya. Sangat horor. Di luar umumnya manusia ya intinya ya. Di luar nalar manusia ya intinya. Nah, di sini Mbak Uci pernah dibawa teman-teman sosoknya, maaf ralat. Dibawa oleh sosok makhluk astral. Yaitu sosok apa sih Mbak Uci? Kayak sosok semacam ratu kerajaan gitu. Awal-awal saya dibawa itu awalnya saya dari luar. Nah, itu saya mendapatkan kabar kalau kakak saya tuh kerasukan makhluk dari situ. Pas saya lagi ingin membacakan doa kakak saya, tiba-tiba tempak ke saya. Dari situ saya udah nggak sadar kan. Pas sadarnya itu saya dijemput oleh ratu, kayak ratu semacam apa ya? Ratu Pantai Selatan gitu. Pantai Selatan, tapi prajuritnya kuda-kuda semua. Saya dituntun dan saya juga bisa ngelihat badan saya, kan saya tuh keluar dari badan saya gitu. Gitu ya. Iya. Nah, saya dituntun keluar, saya disuruh naik kuda. Saya naik tuh, saya nurut. Karena saya tuh nggak tahu, saya nggak paham itu apa. Nah, pas saya udah naik kuda, tiba-tiba kuda itu terbang ke atas. Pas saya terbang ke atas itu, saya kayak di bawah semacam ke kerajaan gitu loh. Ke kerajaan alam jin gitu. Saya dikasih tempat duduk kayak semacam tempat duduk kerajaan kayak gitu ya. Iya, gede gitu, Iya, tinggi ya. Tinggi sekali. Mungkin mewah di situ. Mewah banget. Mewah Tapi banget. di situ saya tidak diajak ngobrol sama sekali. Tidak ada. Saya langsung diajak ke kamar, kayak dikasih kamar gitu loh, A. Pas sudah di kamar itu saya kayak disamperin sama pelayan situ. Prajuritnya ini mungkin ya. Pelayan kayak perempuan tapi kayak sumuran juga sama saya. Nah, habis dari situ saya cuma disuruh silakan makan kayak gitu. Nah, pas saya mau makan, ambil buah dari situ, tiba-tiba kayak saya ditarik kayak nggak tahu, pokoknya ditarik gitu. Tiba-tiba kayak saya langsung sadar. Nah, pas sadarnya itu seingat saya pas saya pulang ke rumah itu kan jam 7 malam. Pas saya sadar tiba-tiba ada jam 11 malam. Tapi seingat saya itu cuma sebentar doang. Oh, ngerasanya bentar Iya. ya. Dan sosok kudanya ada sayap atau warna apa gitu? Kuda tapi kayak semacam di belakang itu gimana sih ya, kan kalau kuda di sini kan delman gitu ya. Kalau itu bukan, kayak semacam kuda tapi di belakangnya itu dia kayak bawa apa sih ya, semacam apa sih kalau misalnya kerajaan kayak tempat duduk gitu loh. Jadi tapi kayak mewah banget ya, banyak perhiasan yang mungkin di situ. Dan posisinya itu kerajaannya itu di atas awan atau di bawah laut gitu? Di atas awan. Dan di situ Uci melihat sosok makhluk apa aja Uci di situ? Saya cuma melihat kayak semacam ratu, tapi saya tidak melihat raja-raja situ. Cuma melihat ratu, terus kayak prajurit situ, sama pelayan dari situ doang sih yang saya lihat. Nggak ada semacam kayak buku atau apapun saya yang lihat itu. Jadi Uci di situ diperkenalkan oleh kerajaan ya, kerajaan makhluk jin ya. Dan itu sadarnya itu seperti apa Uci? Sadarnya itu pas saya udah saya sadar, saya langsung cerita kan ke mama. Nah, terus pas saya lihat keluar ternyata tuh kuda-kuda dari situ tuh kayak masih mau ngejemput saya, tapi tidak bisa lagi. Nah, tapi selang beberapa hari saya bandel kan, saya dibilang sama mama jangan keluar karena kan masih renggang gitu. Tapi saya nekat keluar. Nah, pas keluar, pas badai asar, kalau nggak salah badai asar,
saya sedang duduk tiba-tiba pas dari atas saya lihat kayak ada semacam kuda kayak gitu. Terus saya nggak sadar, dari situ nggak sadar. Pas dari situ kayak langsung gimana ya, kayak langsung ditarik ke atas gitu loh. Sukmanya mau dibawa lagi gitu ya? Udah dibawa. Mau dibawa. Nah dibawa, tapi saya nggak dibawa ke kerajaan itu, kayak cuma diajak jalan-jalan di atas awan-awan gitu. Tapi Uci bisa melihat raga Uci sendiri ya? Bisa. Dan posisinya yang tahu kabar Uci seperti itu berapa jam Uci di bawah makhluk gaib itu? Berapa ya? 5 jaman. 5 jam ya? Tapi posisinya itu masih hidup ya? Masih. Jadi cuman hanya sukma Uci yang dibawa gitu ya? Uci dibawa kemana aja tuh Uci? Diajak jalan-jalan di atas awan aja? Iya, sama di kerajaan doang sih udah gitu. Jadi semenjak Uci dibawa oleh sosok makhluk astral teman-teman, dan dia langsung bisa melihat makhluk astral yang tak kasat mata ya teman-teman. Itu umur berapa Uci dibawa? Pas saya umur 15 tahun. 15 tahun. Itu lagi di rumah ya posisinya? Di rumah. Oh, di rumah ya. Tapi yang kata di posisi kedua itu saya lagi degor, lagi latihan badminton. Terus? Nah dari situ kan yang tadi. Saya pas sadar-sadarnya tiba-tiba saya udah di rumah. Sadar saya di rumah. Padahal posisinya lagi di gor sama saya. Ingatnya ya, atau udah di rumah gitu ya? Iya. Sadar ya. Jadi ini pembelajaran Uci ya, dan ini nyata sehingga keluarganya itu sempat kaget Uci. Kaget sekali. Nah, saya pernah sempat diobatin sama AA yang di Purwakarta, dan ternyata kampung itu dulunya itu bekas kerajaan kayak gitu loh, kayak kerajaan gitu. Nah di situ salah satu dari makhluk kerajaan itu ada yang suka sama saya. Nah makanya saya dibawa ke alam dia, tapi untungnya saya nggak bisa ngebawa seutuhnya saya gitu. Saya masih bisa kembali. Nah katanya juga di situ setiap malam itu kayak semacam pasar setan gitu. Pasar setan Uci. Pasaran. Itu di mana Uci? Kampung Bulu. Oh, Kampung Bulu. Oh, jadi di situ menurut si AA nih itu adalah tempat pasar setan Uci. Tapi Uci merasakan apa di situ tempat itu? Kan saya di situ sekitar 5 bulan tinggal di rumah itu. Sebulan 2 bulan itu awalnya jalan biasa-biasa aja, kayak adem-adem aja rumah itu. Nah pas jalan ke 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kayak kok ngerasa kayak sering banget ditampakin gitu sama makhluk-makhluk situ. Kayak sering diganggu, kalau tidur kayak kayak sudah muncul-munculin gitu loh. Oh intinya dia ingin memperkenalkan diri mungkin ya. Iya, tapi memperkenalkannya itu nggak wajar ya? Nggak wajar, kayak nangis gitu, kan sangat mengganggu Uci ya. Oh di situ ada pasar setan ternyata ya, sehingga keluarga Uci sampai diganggu gitu ya, sama sosok makhluk astral situ ya. Dan terus sampai saat ini masalah yang itu suka berdatangan lagi nggak sih? Alhamdulillah udah enggak, tapi katanya saya pernah diobatin sama orang Kampung Bulu. Katanya itu dia sering banget didatengin sama kuda hitam, tapi berwujud pocong. Oh, kuda hitam berwujud pocong. Pas semenjak dia ngobatin saya. Berdatangan kuda itu terus. Iya. Setiap jam 12 malam jam 12 malam didatangi sosok kuda itu ya. Iya. Untuk saat ini Uci pengalaman horornya nggak ada lagi Uci? Alhamdulillah udah enggak sih. Udah nggak seperti dulu ya. Mama mungkin sempat kaget tuh. Kaget banget karena 5 jam mungkin Mama bangunin tuh nggak sadar. Nggak sadar, kayak dicubitin nggak sadar, dipencet-pencet nggak sadar. Kayak dia terakhir aja tuh nggak dengar sama sekali aku. Iya. Saya benar-benar istilahnya kalau sukmanya belum pulang mungkin nggak akan sadar ya. Nggak akan sadar. Nah jadi teman-teman, ini cerita Mbak Suci ya. Mbak Uci di sini kisah nyata, pengalaman yang sangat menyeramkan ya teman-teman. Mungkin kalau sosoknya nggak akan kembali ke raganya, nggak akan sadar ya, nggak akan sadar dan nggak akan bangun ya.
Untungnya ada orang yang nolongin Ci. Iya, AA dari Purwakarta, ditambah juga saya punya keturunan gitu. Oh, keturunan dari mana Ci? Dari kakek mama saya. Oh, masih ada keturunan ya? Keturunan kayak semacam Siliwangi gitu. Oh, masih keturunan Siliwangi ya? Iya. Mungkin untuk meneruskan kali ya ilmunya ya. Jadi itu pengalaman sekali dan seumur hidup Ci? Iya, nggak akan pernah terlupakan. Luar biasa teman-teman. Mungkin teman-teman pernah merasakan ini dimanapun kalian berada, dan ini kisah nyata dari Mbak Uci ya teman-teman. Udah cukup Mbak Uci ceritanya? Cukup itu Cukup aja. Ya, dan sangat tak bisa terlupakan mungkin sampai saat ini. Nggak akan bisa terlupakan Nggak seumur akan. hidup. Dan sosok kuda itu nggak akan datang lagi nih? Alhamdulillah udah nggak sih, semenjak itu udah nggak ada gangguan semacam itu lagi. Oh, udah normal ya? Iya, tapi kadang suka keinget gitu, kayak keinget ya ampun parah banget gitu, sampai segitunya punya pengalaman mistis banget. Iya, flashback mungkin ya. Oke, Mbak Uci udah cukup menceritakannya? Cukup ya. Jadi teman-teman, ini cerita yang sangat berpengalaman banget buat Mbak Uci. Next nanti akan ada cerita-cerita horor lagi dari channel Cerita Misteri ya Mbak Uci ya. Iya. Dari perjalanan Mbak Uci ataupun dari fans Cerita Misteri. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton video channel Cerita Misteri. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun kalian berada selalu disehatkan jasmani dan rohaninya, dipanjangkan umurnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana Uci? Jangan lupa apa? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share ke teman-temannya ya yang Uci. Ya. Oke, biar lebih semangat lagi teman-teman bikin video yang lebih misteri lagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.